Beberapa waktu lalu ramai kasus bea cukai memalak orang yang baru pulang dari luar negeri. Terus juga kasus korupsi pendaftaran IMEI HP. Tapi sayangnya nggak berhenti sampai di situ aja guys. Dalam beberapa hari terakhir terungkap juga nih kasus-kasus lain yang melibatkan bea cukai. Mulai dari suap, korupsi impor emas, bahkan sampai korupsi cukai rokok. Sini dengerin, Mimin spill satu-satu ya. Yang pertama, dugaan pelanggaran impor emas batangan. Beberapa waktu lalu Menko Polhukam Pak Mahfud MD spill nih kalau ada impor emas batangan, tapi izinnya dimanipulasi, sehingga nggak harus bayar pajak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Ya kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas, impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Diduga hal ini merugikan negara sampai 189 triliun. Modus yang sama juga pernah diungkap sama CS-nya Pak Mahfud, Pak Arteria Dahlan. Tahun 2021, Pak Arteria pernah bilang nih, ada dugaan penggelapan uang dengan modus impor emas di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nilai nominalnya saat itu 47,1 triliun rupiah. Nah, sayangnya Kemenkeu belum clear nih soal tuduhan ini. Kemenkeu malah sibuk jelasin soal ekspor emas, kasus yang kayaknya beda nih. Kedua, soal budaya suap menyuap di Bea Cukai. Mantan komisioner KPK Pak M. Jasin cerita kalau tahun 2008 lalu dia pernah nemu suap dengan nilai fantastis di Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta. Jadi waktu itu tim KPK lagi sidak nih. Terus di dalam laci para pegawai ditemukan amplop-amplop berisi uang dari para importir. Dari 3 jam sidak aja KPK berhasil menemukan uang 500 juta rupiah. Itu baru yang ketahuan ya. Coba bayangin kalau sebulan berapa. Terus itu baru satu kantor Bea Cukai. Bayangin ratusan kantor Bea Cukai se-Indonesia juga nerima suap kayak gini gimana? Terbaru, KPK mengungkap dugaan korupsi cukai rokok di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan nominal lebih dari 250 miliar rupiah. Korupsi diduga terjadi di kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bintan, Tanjung Pinang. Modus yang dilakukan para pelaku diduga menetapkan dan membuat perhitungan fiktif. Wah, semakin banyak aja nih kasus-kasus yang ada di Bea Cukai. Menurut kamu gimana? Komen ya!